Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ayu Sulistiani, Brian Adam, Feni Arlinda, Isra Yudia, Muhammad Peri Ramadan, dan Nurul Hasanah yang akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi persediaan. Ya, materi yang pertama, deskripsi persediaan. Persediaan adalah sejumlah komoditas yang disimpan guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Tujuan sistem akuntansi persediaan. Yang pertama, memberi informasi mengenai persediaan mulai dari pengakuan sampai proses penerimaannya dengan prosedur yang baku. Memberikan informasi mengenai alur persediaan yang ada sehingga pemerintah daerah dapat memperhitungkan tingkat pengendalian yang diperlukan. Selanjutnya, pengendalian persediaan sehingga persediaan dapat diperhitungkan secara ekonomi keberadaannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Peri Ramadan. C. Metode pencatatan persediaan. Ada dua macam metode pencatatan biaya persediaan yang dibagi dalam produksi. Satu, metode mutasi persediaan atau pertektual inventory method. Disebut sistem pertektual karena pencatatan akuntansinya dilakukan secara kontinu atau pertektual, baik untuk pencatatan jumlahnya maupun biayanya atau harga pokoknya. Dua, metode persediaan fisik atau physical inventory method. Disebut sistem periodik karena penghitungan jumlah dan nilai persediaan hanya akan diketahui pada akhir periode saja untuk menyiapkan pembuatan laporan keuangan. D. Sistem dan prosedur yang bersangkutan dengan sistem akuntansi persediaan. 1. Prosedur pencatatan produk jadi. Dalam prosedur ini harga pokok produk jadi didebitkan, sedangkan persediaan produk jadi dikreditkan ke dalam rekening barang dan proses. 2. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. 3. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. 4. Prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. 5. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. 6. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. 7. Prosedur permintaan dan pengeluaran gudang. 8. Prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. 9. Sistem perhitungan fisik persediaan. Selanjutnya, prosedur pencatatan produk jadi. 1. Dokumen. Menurut Mulyadi, dalam buku sistem akuntansi, dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan adalah sebagai berikut. 1. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. 2. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. 3. Dokumen sumber yang dilakukan dalam prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. 4. Dokumen yang digunakan untuk merekam atau meringkas dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan anggota saya. Selanjutnya ada prosedur pencatatan produk jadi. Yang pertama ada dokumen. Menurut Mulyadi, dalam buku sistem akuntansi, dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah laporan produk selesai dan bukti memorial.
Yang kedua, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Yang ketiga, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang keempat, dokumen yang digunakan untuk merekam, meningkas, dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan. Selanjutnya, yang kedua ada catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem perhitungan fisik persediaan adalah kartu persediaan, kartu gudang, dan jurnal umum. Yang ketiga ada bagan alir dokumen prosedur pencatatan produk jadi. Pencatatan harga produk jadi dilakukan dengan mendebitkan rekening persediaan produk jadi dan mengkreditkan rekening barang dalam proses. Di samping itu, kartu gudang yang diselenggarakan di fungsi gudang diisi dengan tambahan kuantitas persediaan produk jadi yang disimpan di gudang. F. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Yang pertama dokumen, yang kedua catatan akuntansi. Dokumen adalah sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Yang kedua, catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. G. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Apabila produk jadi yang telah dijual dikembalikan oleh pembeli, maka transaksi retur penjualan ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang, serta menambah kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan produk jadi. Yang pertama dokumen. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Yang kedua, catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum, atau jurnal retur penjualan jika perusahaan menggunakan jurnal khusus. Yang ketiga, bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Selanjutnya, prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Pencatatan persediaan produk dalam proses umumnya dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode, yakni pada saat dibuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Yang pertama, satu dokumen. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses adalah bukti memorial. Yang kedua, bagan alir dokumen prosedur pencatatan HPP dalam proses. Selanjutnya, prosedur pencatatan harga pokok persediaan. Yang pertama, dokumen. Terdiri laporan penerimaan barang dan tiket keluar. Yang kedua, ada bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Bagian utang membuat bukti kas keluar sebagai dokumen sumber pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli berdasarkan dokumen pendukung berupa surat order pembelian yang diterima dari bagian pembelian, laporan penerimaan barang yang diterima dari bagian penerimaan, dan faktur dari pemasok yang diterima dari pemasok melalui bagian pembelian. Selanjutnya, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang pertama, dokumen. Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kedua, bagan alir dokumen. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Selanjutnya, prosedur pengembalian barang gudang. Yang pertama itu ada dokumen. Dokumen di sini yang digunakan dalam prosedur pengembalian barang gudang adalah bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan dalam kartu gudang. Yang kedua, ada bagan alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang. Selanjutnya, sistem perhitungan fisik persediaan. Sistem fisik
perhitungan persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di dalam gudang, yang hasilnya akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang, pelaksanaan fungsi penyimpanan, dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan persediaan yang diselenggarakan, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan yaitu diantaranya ada kartu perhitungan fisik atau inventory tag. Yang kedua ada daftar hasil perhitungan fisik atau inventory summary sheet. Dan yang ketiga bukti memorial. Selanjutnya, 1. Catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam perhitungan fisik persediaan adalah yang pertama kartu persediaan, kartu gudang, kartu jurnal. Untuk fungsi yang terkait diantaranya panitia perhitungan fisik persediaan, fungsi akuntansi, dan fungsi gudang. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem, antara lain prosedur perhitungan fisik, prosedur kompilasi, prosedur penentuan harga pokok persediaan, dan prosedur adjustment. Yang keempat itu unsur pengendalian intern. Di antaranya ada organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan, dan terakhir praktek yang sehat. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Mohon maaf jika dalam penyampaian presentasi kali ini ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.